kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Dalam melaksanakan proses observasi nanti. Nah, sehingga itu bisa menyiapkan atau menyiapkan pembelajaran yang terbaik versi berbagai. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan juga. Langsung saja ya Bu ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti itu supaya peserta didik atau anak-anak tahu tentang hak dan kewajiban mereka baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Jadi itu tujuan pembelajaran-pembelajarannya. Oke. Terus area pengembangan yang akan Ibu capai nanti observasi apa Bu? Jadi untuk area pengembangan yang akan saya capai nanti pertama yaitu dalam pembelajaran berdifferensiasi. Tapi area pengembangannya di proses. Jadi ini prosesnya. Pembelajaran diferensiasi berfokus pada diferensiasi prosesnya. Nah, kalau begitu apa sih Bu rencana atau rancangan nih rencana pembelajaran yang akan dilakukan nanti seperti strategi, metode, model atau seperti apa yang akan dilakukan nanti bisa ceritakan? Jadi rencana saya pertama untuk nanti pembelajaran nanti yang pertama saya akan menayangkan sebuah video dulu. Setelah itu saya akan membagikan KPD untuk mereka ke dalam kelompok, kemudian mereka membuat KPD, lalu mereka akan melakukan presentasi. Selanjutnya setelah itu saya akan membuat sebuah permainan. Jadi nanti akan ada 2 ronde. Jadi kan karena ada 6 kelompok, jadi saya bagi jadi 2 ronde. Jadi ronde pertama 3 kelompok, ronde kedua 3 kelompok. Jadi nanti mereka maju, jadi berbaris, jadi sambil mengisi. Jadi LKPD itu maksudnya sampai di papan tulis. Jadi mereka maju tinggal mengisi. Itu termasuk hak apa kewajiban. Kalau hak mereka tidak memiliki hak, atau kewajiban tidak memiliki kewajiban. Jadi metode yang saya pakai metodenya permainan, nanti ada senang, ada diskusi, dan ada lagi metode pengembangan. Kalau modelnya itu tentang modelnya kooperatif. Baik, jadi sudah macam yang diceritakan tadi ya, saya sangat apresiasi atau senang menunggu nanti di observasi tentang permainannya seperti apa. Ya, sepertinya seru juga dibagi dengan kelompok. Setelah itu ada LKPD, video, banyak macam cara ya Bu ya. Ini kayaknya seru nih. Karena ini anak saya kebanyakan tulis. Oh iya. Saya suka. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan nanti? Medianya saya tahu ada KPD, yang kedua nanti ada SD, ada proyektor, dan yang lainnya kalau untuk kema kan anak sudah sembuh. Tetap pokoknya menggunakan IT yang dimanfaatkan ilmu teknologi bisa aja. Iya. Kapan Ibu untuk pelaksanaan kegiatan observasi hari atau mata pelajaran apa dan jam berapa? Kalau untuk mata pelajarannya pertama karena masih kewajiban pasti pelajaran tentang pendidikan kewajiban. Kemudian untuk harinya mungkin hari Selasa karena saya terlihat pada Selasa itu di jam ke-4 dan ke-5 jadi setelah silaturahmi. Jadi di materi Pancasila ya, mata pelajaran Pancasila, materi hak dan kewajiban, dan ini akan dilaksanakan di hari Selasa jam ke-4 ya. Iya, pada jam. Oke, baik Bu, nanti saya akan melihat proses atau dalam
menjalani proses belajar pembelajaran dan mencatat pada proses observasi. Setelah nanti kita mengobrol pasca observasinya ya Bu ya, dan yang akan dilakukan oleh praktek saya ini. Ya, sebelum kita akhiri percakapan observasi ini, menurut Ibu nih apa yang didapatkan dari percakapan observasi? Jadi dari observasi barusan saya dengan rumah saya jadi sudah tahu strategi apa yang harus saya gunakan, modelnya apa, metodenya apa. Jadi sudah saya rencanakan. Jadi lebih yakin ya untuk persiapan belajar besok. Iya. Kemudian percakapan kali ini ya Bu, dan akan dilanjutkan percakapan nanti di pasca observasi dan percakapan pasca observasi. Oke, terima kasih Bu Komasanti. Sama Bu Rahman, siang Selasa. Itu saya yang Ya, 4A jam ke-4 dan iya. Oke, terima kasih Bu. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Selamat siang Bu Komasanti. Selamat siang Bu Rahman. Ya, gimana kabarnya? Sehat, Mas Kembar sehat Bu Rahman. Bu Rahman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada agenda lain? Sementara ini belum ada. Oh iya, oke baik. Jadi begini Bu Komasanti, kemarin kan kita sudah melakukan percakapan praobservasi dan observasi ya. Nah, seperti janji kita waktu itu, kita akan percakapan di pasca observasi. Nah, percakapan ini akan memberikan pertanyaan. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi yang sudah dijalankan ya, dan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, ada beberapa pertanyaan nanti yang bakal Ibu jawab ya. Nah, tolong dijawab dengan senang hati. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas kemarin? Perasaan saya observasi kemarin itu yang pertama pasti grogi ya Bu ya, karena walaupun dari tahun-tahun ngajar juga, kalau ngajar dilihatin pasti grogi sayanya. Ya. Untuk belajar dengan anak-anak saya sangat senang karena memang anak-anak saya seperti itu, dengan gaya belajar mereka yang seperti itu saya merasa senang sekali, dengan kelucuan mereka juga. Oke, dengan gaya belajar yang sangat beragam ya, tentunya memberikan pengalaman yang baru ya bagi Ibu Komasanti. Ya, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan Ibu yang dilakukan di dalam kelas atau proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas kemarin. Area pengembangan saya kemarin adalah pengembangan berdiskusi proses ya. Jadi selama proses kemarin saya yang pertama yang pasti saya menayangkan video kepada anak-anak. Setelah itu anak-anak saya berikan KPD, mereka berdiskusi dengan kelompok mereka. Setelah berdiskusi, presentasi, nah selanjutnya saya melakukan dengan metode permainan. Jadi anak-anak di kelas itu saya bagi sesuai kelompoknya, saya bagi 2 ronde karena ada 6 kelompok. Jadi maju 3-3. Di depan di papan tulis sudah saya tempelkan KPD bulannya. Jadi anak-anak sambil membawa pena. Jadi mereka kayak game siapa yang duluan selesai. Jadi di sana nanti mereka cuma nulis, itu kan karena tentang hak dan kewajiban ya Bu ya. Jadi di sana saya sudah kasih contoh kehidupan sehari-hari. Nanti mereka tinggal nulis kalau hak, tinggal nulis hasilnya hak, tapi gantian. Jadi nggak satu orang nulis ngisi semua, jadi gantian. Nah, nanti ngisi sama-sama. Jadi itu proses selama pembelajaran. Baik, jadi area dari pengembangan tadi proses pembelajaran yang diferensiasi ya. Diferensiasinya berpusat dengan diferensiasi konten. Ya, proses ya, proses untuk apa namanya? KPD, video, terus itu ada
metode permainan ya, sangat seru sepertinya. Iya, karena anak saya kebanyakan kinestetik. Jadi hampir semua itu senang jalan-jalan, aktif banget. Jadi kalau pakai visual aja kayaknya udah nggak jarang. Saya pikir anak saya Oke baik, jadi area pengembangan Bu Komang Sakti tadi kan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasinya berpusat kepada diferensiasi proses, ya kan? Diskusi, KBD, serta metode permainan yang sangat seru ya. Apalagi tadi kebanyakan peserta didik Bu Komang Sakti kinestetik ya. Iya. Jadi menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil atau belum yang Ibu terapkan di dalam kelas tadi? kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, setiap hari dengan mereka menurut saya sudah berhasil. Karena di permainan itu mereka mau nggak mau harus tahu jawabannya, mereka harus belajar juga, mereka harus tahu mana hak, mana kewajiban. Jadi kalau memang salah nanti kan setelah permainan kita koreksi, jadi mereka tahu salah apa enggak yang punya mereka. Nomor 1, nomor 2 kan mereka ingat sendiri. Ya, Menurut saya sudah berhasil karena semuanya senang. Jadi memang tidak semua pelajaran saya pakai permainan karena kita nggak mungkin juga semua bisa dibawa permainan. Nah, memang lebih sering saya pakai permainan. Menurut saya itu berhasil. jadi misal rentang 1 sampai 10 ini dengan keberhasilan menurut Bu Komang Sakti berapa? Saya sih menurut saya ya tidak 9 aja. 10 nggak terlalu sempurna. Ya, 9. Jadi menurut Bu Komang Sakti sudah sangat berhasil ya. Nah, tetapi dalam suatu keberhasilan itu tentunya dong ada kendala ya. Ada kendala yang dihadapi nih dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Apa itu kendala-kendalanya? Kalau kendala di dalam kelas itu tentunya namanya anak yang harus diam ya Bu ya. Ngatur barisannya, waktu permainan, nah itu ya. harus teriak-teriak dulu. Nah, yang sudah diam gitu, nah. Jadi perlu ekstra tenaga Karena kebanyakan peserta didik Bu Komang Sakti itu kinestetik kinestetik gitu ya, jadi harus the power ya. Powernya harus Jadi keluar. pas permainan penasaran malah di depan itu kan baris malah kan gitu. Jadi tadi Ibu sudah tahu kendalanya dan sudah tahu juga kenapa ya begitu ya. Tapi bisa diatasi yang ya. Oke, bagaimana untuk rencana ke depan untuk menyikapi kendala tersebut Kalau rencana saya yang lebih efektif ya? tentunya saya bikin kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas. Sekarang itu pembelajaran. Nah, Jadi anak-anak biar sesuai dengan kesepakatan kita kalau berkesepakatan kita jadi nggak boleh nanti apa itu nanti susah bedain karena kita bedain dia peserta atau bukan kan saya lupa juga anggotanya. iya. Jadi besok Berarti menerapkan kesepakatan kelas ya. Baik, semoga rencana yang Ibu akan laksanakan dapat terrealisasikan ya, sehingga Ibu dapat melakukan proses pembelajaran sangat baik untuk kedepannya. Nah, kalau begitu nanti akan saya tunggu cerita-cerita selanjutnya, cerita seru ya tentunya. Nah, menurut Ibu kapan Ibu akan melakukan perubahan dari rencana yang disampaikan tadi? kalau perubahannya mungkin sudah saya siapkan nanti karena pelajaran Pancasilanya hari Kamis sudah saya Kamis juga. Kami sudah mengira ya, secepatnya ya. Nah, Iya. Terima kasih ya Bu atas jawaban-jawabannya selama ini pasca observasi. Semoga rencana baik yang segera yang direncanakan bisa terrealisasikan. sama-sama kita Selamat siang. Iya.